kami hadirkan untuk Anda di sesi Florata pagi ini edisi 20 Maret 2024 dan masih dengan saya Desi Natalia juga Budi Buku operator studio bertugas langsung dari Jalan Durian nomor 1 Ende Flores NTT. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang menangkap siaran kami melalui frekuensi FM di seluruh wilayah Flores dan juga Lembata, di Labuan Bajo Manggarai Barat, kemudian di Ngada, Nagekeo, di Maumere Sika, di Larantuka Flores Timur, juga di Lembata. Dan juga Anda yang mengakses kami melalui siaran streaming kami rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat memulai hari baru Anda. Kami lanjutkan sesi wawancara kami pendengar. Dan untuk informasi terkini, pejabat Bupati Sika Adrianus Firminus Parera beberapa saat lalu telah menyatakan daerah setempat yaitu di Kabupaten Sika sebagai kejadian luar biasa atau KLB rabies. Untuk mengetahui informasi ini pendengar, kami saat ini sudah terhubung dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Petrus Herlemus. Pak Petrus, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, salam sehat Pak Petrus. Sehat. Baik, Pak Petrus, pejabat Bupati Sika sudah menetapkan daerah Kabupaten Sika ini sebagai kejadian luar biasa atau KLB rabies. Penetapan ini karena semakin tingginya kasus gigitan hewan penular rabies, begitu Pak Petrus? Ya benar, karena dari PMK 1501 dibandingkan periode yang sama di Januari sampai dengan Maret 2023, disandingkan dengan data Januari sampai Maret 2024, menunjukkan tren yang memenuhi syarat KLB, apalagi di 2024 ini ada 2 kematian. Oke. Dan dari selama tahun 2024 data yang dimiliki kasus HPR di Kabupaten Sika sudah berapa totalnya Pak? Kalau kasus gigitan sudah masuk angka 510. Cukup banyak ya Pak ya. Oke. Dari 510 sampai otak anjing yang dikirim 19. Yang diperiksa dari 19 otak anjing yang diperiksa ada 15 yang positif. Oke. Sehingga mendekati 80%. Ini dasar penetapan KLB di Kabupaten Sika begitu Pak Petrus ya? Ya, Pak Petrus, dari gigitan HPR ini ada berapa korban yang meninggal dunia Pak? Kalau untuk sepanjang 2024 Januari Maret itu ada 2 yang meninggal. Nah, ini kan sudah semakin meningkat ya beberapa saat ini, dan apakah penetapan KLB ini tidak terlambat Pak Petrus? Kalau dari tren kasus masuk yang paling tinggi itu di bulan Maret. Ya, ada kematian juga di bulan Maret, maka kita membuat telahan ke PPJ Bupati dan instruksi beliau untuk dinyatakan sebagai kejadian luar biasa. Iya, sudah tepat saatnya begitu. Dan bagaimana stok VAR di sana Pak Petrus? Kita telah berkoordinasi dengan provinsi setelah pernyataan KLB, kita komunikasi dengan provinsi dan kemarin sudah tiba VAR 1000 vial dan pagi ini sementara saya pimpin rapat untuk kuota distribusi setiap puskesmas sesuai dengan sebaran kasus gigitan. Karena beberapa waktu lalu juga kami terima informasi bahwa masyarakat ada yang ke Kabupaten Ende begitu untuk menerima vaksin rabies begitu ya Pak Petrus ya? Kabupaten Ende dan Kabupaten Flotim, tapi di minggu terakhir 2 kabupaten ini juga kekosongan. Maka kita berjuang mendapatkan vaksin rabiesnya dari provinsi dan kemarin sudah tiba. Ya, puji Tuhan ya Pak ya, sudah tiba dan sudah bisa didistribusikan. Nah Pak Petrus tadi sempat disampaikan juga bahwa sudah dilakukan telaah. Hasil telaah ini langkah efektif yang dilakukan oleh Kabupaten Sika seperti apa Pak Petrus? Sebenarnya di telahan kita ke beliau, yang pertama dengan kondisi VAR lagi kosong dan produksi nasional sangat terbatas. Yang lebih efektif ada eliminasi total. Eliminasi total bagi HPR yang belum divaksin. Edukasi kemudian promotif kepada masyarakat tetap dilakukan dan saat ini bergerak bukan saja di Dinas Pertanian, tapi saya sudah perintahkan 25 puskesmas untuk membantu edukasi untuk bagaimana untuk mencegah gigitan rabies. Ya, sepanjang ini Pak Petrus ya sudah, ini bukan kali pertama ya ditetapkan sebagai KLB di Kabupaten Sika untuk rabies Pak Petrus ya?
Betul. Hasil kajian di lapangan ini apa sebenarnya penyebab terbesar begitu ya sampai kasus ini bisa terulang kembali ditetapkan menjadi kejadian luar biasa di Kabupaten Sika, Pak? Sebenarnya kajian pertama itu bahwa kita tidak mampu mengendalikan peningkatan populasi HPR. Kemudian kalau tidak bisa dikendalikan, maka kita juga harus dengan ketersediaan VAR anti rabiesnya untuk HPR. Iya, jadi ada dua alasan terbesar sebenarnya. Nah, untuk melibatkan masyarakat, edukasi sudah disampaikan begitu ya. Apa kemudian tindak lanjutnya begitu? Tadi selain eliminasi total, respon masyarakat seperti apa ketika ada langkah efektif eliminasi total ini untuk HPR ini? Sekarang keputusan rapat kemarin dipimpin langsung Pak Bupati, PJ Bupati itu dengan seluruh camat untuk pendekatan persuasif kepada masyarakat. Himbauannya supaya karena stok vaksin kita untuk anti rabies yang ada untuk vaksinasi hewan HPR-nya itu masih sekitar 21 ribuan. Dan stok baru kalau dari populasi yang ada itu 55 ribu populasi anjing yang menurut laporan dari Dinas Pertanian sudah 21 ribu lebih yang divaksin HPR-nya. Berarti kita sekitar 20 sekian ribu kan masih belum, baru 40 sekian persen. Ini sangat berbahaya. Baik. Kalau kita lihat di peningkatan ini kan sangat signifikan. Kemudian dari kondisi ini maka dari telahan kami ekstrim, prioritas kita eliminasi. Baik. Persoalan nanti itu ada sorotan dari pemerhati hewan, binatang soal hewan soal lain. Saya punya kepentingannya itu keselamatan warga masyarakat Kabupaten Sika. Mudah-mudahan mindset seperti ini ini dipahami dan disepakati oleh semua ya. Artinya ketika sudah penetapan kejadian luar biasa, kita harus bisa membedakan mana kita menyayangi dan menyelamatkan hewan dan juga menyelamatkan manusia begitu Pak Petrus ya. Ya. Pertimbangan humanisnya harus dominan. Baik. Kalau memang kita mau memelihara hewan kesayangan kita, maka keselamatan warga pun harus diperhatikan. Karena vaksin kita sangat terbatas. Yang menjadi soal itu adalah vaksin kita sangat terbatas. Ya, baik. Mudah-mudahan juga para pegiat ya untuk pencinta binatang atau hewan ini juga punya pemahaman yang sama. Untuk saat ini harus ada kerelaan atau keikhlasan. Humanis tadi menurut Pak Petrus harus menjadi prioritas yang pertama ya. Menjadi prioritas, ya. Baik. Pak Petrus, kami juga ikut mendoakan mudah-mudahan status KLB ini bisa segera dicabut begitu ya. Artinya juga penurunan kasus di sana dengan langkah eliminasi total ini bisa jadi kunci jawaban agar tidak terjadi lagi kasus-kasus yang sama begitu Pak Petrus. Oke, ya. Baik. Terima kasih Pak Petrus. Selamat memimpin rapat. Mudah-mudahan dari rapat koordinasi ini bisa membawakan hasil yang baik begitu untuk masyarakat ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Petrus. Terima kasih, selamat pagi. Pendengar tadi Petrus Helamus, Kadis Kesehatan Kabupaten Sika sudah menyampaikan pagi ini ada rapat koordinasi yang dilakukan yang akan dipimpin dan tadi disampaikan juga bahwa pemerintah mengharapkan agar masyarakat tidak hanya di Kabupaten Sika tetapi semua Anda yang sedang mendengarkan ini sisi humanis harus kita dahulukan begitu ya dan sudah ada kasus KLB di Kabupaten Sika, mudah-mudahan tidak terjadi di kabupaten-kabupaten lain. Stok VAR ini tidak terlalu banyak ya, bahkan kosong di beberapa daerah. Di Kabupaten Sika saja baru hari ini bisa didistribusikan ada 1.000 VAR yang baru tiba dari provinsi. Mudah-mudahan di Kabupaten Ende dan Kabupaten Flores Timur yang terlapor bahwa VAR-nya juga kosong bisa segera ada untuk stok VAR berikutnya. Terima kasih Anda masih menyimak siaran kami di Florata pagi ini pendengar. Selanjutnya informasi-informasi lainnya akan terus kami hadirkan. Tetaplah bersama Pro 1 RRI ND. Pro 1 RRI ND